Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita akan membahas tentang pengenalan dari SPSS. Di bagian atas SPSS, ini adalah isian menu instruksi atau menu instruksi yang kita pakai untuk analisis data. Kita tengok secara umum satu-satu, yaitu file, edit, sama view. Nah, ini untuk mengorganisir file, kemudian edit view ini untuk melakukan aktivitas pendukung seperti copy paste dan seterusnya. Ini hampir di semua software selalu ada file edit view. Nah, kemudian ini yang mulai dari unik dari SPSS adalah mulai data. Di data ini kita akan bekerja berkaitan dengan semacam bagaimana memecah data, bagaimana memilih kasus, dan seterusnya. Di transformasi data nanti kita digunakan untuk bagaimana misalnya mengubah coding, misalnya dari awalnya itu uh, favorable menjadi unfavorable. Kita bekerja di sini bagaimana menjumlahkan antar variabel atau mencari skor total kita menggunakan compute dan seterusnya. Banyak manfaat betul hal yang bisa dilakukan dengan compute. Kemudian analisis data ini semuanya semua perintah analisis teknik analisis data terrangkum dalam menu analis. Kemudian yang berikutnya adalah graph. Ini adalah pilihan atau menu untuk menyajikan data dalam grafik. Ini untuk instruksi-instruksi yang sangat penting atau sering kita gunakan dalam SPSS. Nah, kemudian yang di bagian bawah ada data view dan ada variable view. Ini perlu kita pahami karena sangat terkait langsung dengan bagaimana kita akan menginputkan data. Data view nanti di sini kita akan bekerja untuk memasukkan angka dan kemudian bagaimana keterangannya kita tengok di variable view. Kita langsung saja mencoba belajar untuk atau mempraktekkan cara menginputkan data. Misalnya kita punya dua variabel yaitu jenis kelamin dan prestasi. Maka kita masukkan data jenis kelaminnya, nah jenis kelamin, misalnya kita singkat dengan JK, nah tipenya numerik dan data nanti angka. Nah, kemudian ini kita biarkan. Ini adalah ukuran berapa digit angka yang bisa dimasukkan. Ini defaultnya ada 8. Berapa desimal atau angka di belakang digit angka di belakang koma, defaultnya ada 2. Nah, kemudian kita masukkan ke labelnya jenis kelamin. Label ini penting agar ketika output analisis data nanti keluar nanti langsung disebutkan lengkap seperti ini. Dan perlu saya tegaskan bahwa untuk menuliskan label diusahakan menggunakan, karena label itu adalah kalimat judul, diusahakan menggunakan huruf besar kecil semacam ini. Nah, jenis kelamin selalu akan ada dua pilihannya, satu laki-laki dan perempuan. Karena itu di value kita perlu menentukan nilainya, bahwa satu misalnya untuk laki-laki dan kemudian 2 untuk perempuan. Kita masukkan dan kemudian seandainya ada angka yang kosong, maka kita perlu memberikan instruksi untuk angka kosong. Nah, misalnya kita berikan saja, nah, angka kosong dalam SPSS tentunya tidak boleh kita isi 0 atau tidak boleh kita ganti dengan angka semau kita. Jadi harus dibiarkan 0. Maaf, bukan 0, maaf, dibiarkan kosong. Oleh karena itu kita perlu memberikan kode. Kalau hanya dibiarkan tidak ada kode titik saja, ini nanti ketika kita salah ketik bisa menjadi 0 atau apa. Nah, ini kita berikan kode angka ekstrim, misalnya angka 93 kali misalnya. Nah, kemudian dengan seperti ini nanti kalau ada angka 93 kali berarti SPSS akan mengenali bahwa itu ada datanya kosong dan tidak dilibatkan dalam analisis data. Jadi tidak usah khawatir bahwa angka 99 ini nanti akan mempengaruhi penjumlahan, pencarian min, dan seterusnya. Ketika memang di sini sudah diberikan kodenya, nanti akan dipahami oleh SPSS bahwa itu adalah angka kosong. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan masuk jenis datanya apa. Jenis kelamin adalah data nominal, kita masukkan di sini. Yang kedua adalah prestasi, misalnya kita biarkan ini default, kita tuliskan ini prestasi belajar, karena di prestasi tidak ada pengelompokan tertentu seperti jenis kelamin, maka kita tidak perlu memberikan value di sini. Dan di sini datanya adalah interval, karena itu kita pilih skala.
Nah, kemudian setelah kita membuatkan keterangan semacam ini, kita kemudian kembali ke data view. Nah, dilihat di sini, kita coba untuk memasukkan, misalnya itu laki-laki, kemudian 2 untuk perempuan misalnya. Kemudian di sini kita bisa menyebutkan misalnya 76, 80, 85, 78, dan 82. Sementara untuk perempuan 80, 82, 78, kemudian 79 dan 90, misalnya seperti ini. Nah, ini pengantar mengenai pengenalan sekilas mengenai menu dari SPSS dan cara menginputkan data. Nah, sebelum diakhiri jangan lupa kemudian datanya disimpan, dan kemudian setelah disimpan kemudian ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.